Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang ada pada mata kuliah Tauhid. Materi yang pertama yaitu Tauhid dan Iman. Tauhid merupakan bahasa Arab yang artinya mengesahkan Allah. Kemudian identik dengan kata wahidun yang artinya satu atau tunggal, dan juga ahadun yang artinya esa. Diikuti dengan fa'ala, maka maknanya menjadi mengesahkan. Ilmu Tauhid membahas tentang pengesaan Allah, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Sedangkan iman yaitu bermakna percaya. Secara istilah yaitu sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku orang yang beriman. Dimensi dalam iman ada 3. Yang pertama, tasdiqul bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati, yaitu membenarkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan atau menjaga lisan. Yang ketiga, i'malu bil arkan, yaitu menjalankan dengan anggota badan. Kemudian rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Maka seseorang wajib beriman kepada Allah, baik meyakini sifat wajibnya, sifat mustahil, dan sifat jaiz dari Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, dan Malik Ridwan. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah yang jumlahnya ada 25. Kemudian iman yang kelima, percaya kepada hari akhir, baik itu kiamat sukro maupun kiamat kubro, termasuk juga mengimani adanya hari pembangkitan dan hari pembalasan. Rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu mempercayai takdir atau ketetapan Allah. Qada sebagai rencana dan qadar sebagai kenyataan atau realisasinya. Materi yang kedua yaitu memahami 6 rukun iman dalam agama Islam. Untuk memahami iman, kita membutuhkan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan. Prosesnya yaitu Allah memberikan wahyu kepada manusia berupa Al-Quran ataupun hadis yang kemudian akan dipelajari oleh akal atau logika kita. Untuk memperkuat iman, kita memerlukan atau mengenal ayat-ayat keagungan Allah. Yang pertama, ayat kauniyah. Ayat kauniyah lebih menekankan dari sisi akal atau logika, merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Sedangkan ayat qauliyah menekankan pada sisi firman Allah atau wahyu, merupakan pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyu Allah yaitu Al-Quran. Seperti halnya dijelaskan bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah Maha segalanya. Untuk mempelajari kedua ayat tersebut akan lebih efektif apabila kita menggunakan ayat qauliyah. Kemudian iman. Iman dari bahasa Arab artinya percaya, sedangkan dari istilah merupakan sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada ucapan dan perilaku yang beriman. Cara mempercayai iman bisa menggunakan akal dan juga bisa menggunakan wahyu. Jika menggunakan wahyu atau menggunakan ayat qauliyah, itu cenderung sesuai agama Islam, belum bisa menyeluruh. Tetapi jika menggunakan akal atau ayat kauniyah akan lebih menyeluruh dan kita bisa meyakinkan tentang kebenaran Islam, kebenaran ajaran Allah itu melalui akal atau nalar kita. Materi yang ketiga yaitu sejarah munculnya ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang dialektika, yaitu cara para teolog atau orang-orang ahli agama yang berdebat untuk mempertahankan pendapat mereka tentang rukun iman, sifat-sifat Allah, dan lain sebagainya. Nabi pada masa itu sebagai panutan segala masalah umat, tidak pernah ada permasalahan yang besar menjadi sebuah pertentangan dalam
tubuh umat Islam pada masa Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan berada pada tangan Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Abu Bakar dan Umar belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam umat Islam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan muncullah suatu perbedaan pendapat atau perpecahan karena wafatnya Utsman terbunuh saat adanya demonstran membuat dia harus digantikan oleh Ali dengan tuntutan harus mencari pembunuh Utsman. Pada masa Ali sebagai khalifah muncullah beberapa tantangan. Yang pertama, tuntutan untuk menemukan pembunuh Utsman. Yang kedua, adanya perang Jamal, dan yang ketiga, adanya perang Siffin. Nah, perang Siffin dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi setelah adanya arbitrase keadaan terbalik. Justru kubu Ali terpisah menjadi dua kelompok, yaitu Khawarij dan Syiah. Khawarij yaitu kelompok yang keluar dari golongan Ali, sedangkan Syiah kelompok pendukung Ali. Kemudian terhentinya kekhalifahan dan digantikannya dengan dinasti. Semenjak kekhalifahan Ali itu kalah dari perang Siffin dan terpecah menjadi dua kelompok, maka kekhalifahan pindah ke tangan Muawiyah yang seterusnya digantikan oleh keluarganya secara turun-temurun. Perpecahan umat Islam juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51-52. Perebutan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariah Islam itu ada 3 tahap, yaitu perebutan kekuasaan, pembelaan diri dan eksistensi kekuasaan yang dimiliki, serta munculnya hadis palsu. Penyebab munculnya ilmu kalam, yang pertama fanatisme golongan, yang kedua pemahaman terhadap teks keagamaan, ketiga perpolitikan, dan yang keempat menguatkan argumen. Materi yang keempat yaitu aliran Syiah. Syiah dari bahasa artinya pengikut, pembela, atau pengikut seseorang. Secara istilah yaitu mereka yang merujuk pada keturunan Nabi Muhammad serta mereka yang menyatakan Ali adalah yang utama di antara sahabat untuk memegang kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat. Aliran ini muncul sepeninggal Nabi Muhammad karena terkait dengan masalah penggantian khalifah Nabi. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pokok ajaran dari aliran Syiah ada 5. Yang pertama, Al-Tauhid. Allah itu satu, tidak memiliki anak, tidak diperanakkan, dan juga tidak mirip dengan suatu makhluk. Yang kedua, Al-Adl. Allah Maha Adil, melakukan sesuatu atas dasar manfaat dan kebaikan manusia. Yang ketiga, An-Nubuwah. Rasul diutus untuk membimbing manusia. Yang keempat, Al-Imamah. Kepemimpinan dalam urusan agama maupun dunia berada di tangan pengganti Rasul. Yang kelima, Al-Ma'ad, yaitu tempat kembali atau hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan pada hari akhir dan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian, materi yang kelima yaitu aliran Khawarij. Aliran Khawarij dari bahasa Arab kharaja, keluar, memberontak, timbul. Dari istilah yaitu suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompoknya Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij yaitu khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. Khalifah sebelum Ali dianggap syah, kekhalifahan Ali dianggap sah, tetapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Orang yang berdosa besar dianggap kafir. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dalam golongan mereka. Muslim harus menghindari dari pemimpin yang menyeleweng. Wa'ad dan wa'id, amar ma'ruf nahi munkar, memalingkan ayat-ayat mutasyabihat. Al-Quran adalah makhluk dan manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Khawarij mudah terpecah saat ada perbedaan pendapat. Karena itulah ditemukan beberapa pengamat menemukan bahwa pecahan yaitu ada
Yang pertama, 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 18 sekte menurut Harun Nasution, dan 22 sekte menurut Al-Ashifahani. Pada intinya, karakter orang atau aliran Khawarij adalah keras, mudah menyalahkan, mudah mengkafirkan, sulit diajak sepakat dalam musyawarah. Beberapa karakter orang Khawarij sampai masa kini yaitu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya. Karena adanya pemerintah yang tidak sepaham, maka mereka memilih pemimpin dari golongannya, serta bersifat fanatik dan menggunakan kekerasan untuk mencapainya.